Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyatuhat talibat, a'azzani Allah wa iyyakunna. Subahul khair. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fid dirasah al-jadidah bi'abri internet, yakni classroom. Asallah ayyusahilakunna jami'an fid dirasah. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita awali pembelajaran yang pertama ini, yaitu jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan dalam belajar ini, memahami ilmu ini, kemudian dengan ilmu itu bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan bertambahnya ilmu kita selalu malah mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala karena kita tambah sombong, karena kita tidak mau mengamalkan apa yang kita pelajari. Insyaallah saya di sini akan mengajarkan yaitu maddah at-ta'bir, yaitu dengan kitab Al-Arabiyyah Baina Yadaik, seperti yang kalian lihat cover bukunya yang ada di video yang nampak sekarang ini. Al-Arabiyyah Baina Yadaik di kelas MA ini memakai jilid yang ketiga. Mungkin kalau anak-anakku kemarin yang dari Ma'had Al-Ukhuwah MSW-nya sudah belajar takbir yaitu jilid 2. Adapun untuk MA maka jilid 3. Dan buku takbir Al-Arabiyyah Baina Yadaik ini, di situ nanti ada semester 1, semester 2. Untuk semester 1 yaitu ditulis di situ Al-Juz'ul Awal, ya, yaitu juz yang pertama, Kitabut Talib Ats-Tsalits, ya kan? Kemudian Al-Juz Al-Awal. Adapun kalau nanti semester 2, Kitabut Talib Ats-Tsalits Al-Juz'us Tsani. Nah, itu yang semester 2. Oke, kita akan belajar insyaallah yaitu Kitab Talib Ats-Tsalits Al-Juz'u Al-Awwal, juz yang pertama. Oleh sebab itu, nanti kalian bisa dibuka, ya kan? Pada pelajaran yang pertama, ya, pada pelajaran yang pertama yaitu dituliskan di situ Al-Wahdatul Ula Al-Mu'jizatul Khalidah. Al-Mu'jizatul Khalidah. At-Takbir. Sebelum kami lanjutkan, at-takbir itu artinya ungkapan. Jadi pelajaran takbir ini kalian diminta untuk aktif mengucapkan bahasa Arab, entah itu nanti mengucapkan maupun kalian nanti menulis dahulu kemudian baru diucapkan. Intinya latihan melisankan, mengungkapkan bahasa Arab. Apabila seorang belajar kalau tidak kita praktekkan, maka kita tidak akan mendapatkan ilmu yang dia pelajari. Tidak berhasil. Kalau berhasilnya bahasa, yaitu dengan cara mempraktekkan berbicara dengan bahasa Arab. Oke, kita lanjutkan. Kita mulai pembelajaran kita yang pertama dengan tema Al-Mu'jizatul Al-Khalidah. Al-Wahdatul Ula Al-Mu'jizatul Khalidah. Untuk kita mulai pembelajaran yang pertama, Al-Mu'jizatul Khalidah, saya akan membaca. Sa'aqra' lakunna, istami'na. Al-awwal, Al-Qur'anul Mu'jizah. Al-Qur'anu Al-Mu'jizatu. Al-Qur'anu Mu'jizatur Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Anzalahu Allahu subhanahu wa ta'ala alaihi munajjaman mufarraqan hasabal hawadith.
Wal hikmatu min dzalika tathbitu qalbir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa qulubil muslimin waliyakuna hifdhuhu sahlan alaihim. Qala ta'ala wa qala alladhina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidatan kadzalika linuthabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Surah Al-Furqan. As-tsani kanati lirrasuli sallallahu alaihi wasallam mu'jizatun ukhra wa minha insyiqaqul qamar wa khurujul ma'i min baina asabi'ihi kama kanat lirrusuli qablahu mu'jizatun kala asa mu'jizati Musa alaihi salam wan naqati mu'jizati Salih alaihi salam wa qad dhahabat tilkal mu'jizatu bi dhahabi man dhaharat fihim wa bakiyat akhbaruha lil ibrah. Amma mu'jizatur rasuli sallallahu alaihi wasallam al-khalidah fahiya al-Qur'anul Karim wa hiya baqiyatun ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Al-Hijr. Wa qad tahadda al-Qur'anul insana wal jinna liya'tu bimithlihi falam yastati'u. Qala ta'ala qul la in ijtama'at al-insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Ats-tsalits i'jazul Qur'an. Al-Qur'anu mu'jizun bi uslubihi wa alfadhihi wa ma'anihi kama anna hunaka umuran katsiratan tadullu ala i'jazil Qur'an wa kullama taqaddama al-ilm dhaharat suwarun jadidatun tu'ayyidu hadzal i'jaz wa min ahammi suwari hadzal i'jaz anna al-Qur'ana jaa bi katsirin min akhbaril umamis sabiqah wa qisasihim kama syamila qadran kabiran minal ulumi wal ma'arifi allati lam ya'rifha an-nas min qabl kama jaa al-Qur'anu bima yuslihu aqaidan nasi wa ibadatihim wa hayatahum al-ijtima'iyyah wa siyasah wal iktisadiyah. Qala ta'ala wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. An-Nahl. Ya ayyatuhat thalibat a'azzani Allah wa iyyakunna. Mari kita terjemahkan pada pembelajaran yang pertama. Insyaallah hari ini saya akan menerjemahkan 2 paragraf. Oleh sebab itu mohon diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Al-mu'jizatul khalidah, mukjizat yang kekal. Al-awwal, Al-Qur'anu al-mu'jizatu. Al-Qur'an adalah mukjizat yang kekal. Al-Qur'anu mu'jizatur Rasuli sallallahu alaihi wasallam anzalahu Allahu subhanahu wa ta'ala alaihi munajjaman mufarraqan hasabal hawadith. Al-Quran mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah turunkan kepadanya munajjaman ay mufarraqan. Munajjaman itu berangsur-angsur, mufarraqan yaitu bertahap, ya, bertahap dan berangsur-angsur, hasabal hawadith sesuai yaitu kejadian-kejadian. Wal hikmatu min dzalika, dan hikmahnya
dari Al-Quran diturunkan berangsur-angsur itu atau bertahap-tahap itu, tathbitu qalbir rasuli sallallahu alaihi wasallam, untuk sebagai meneguhkan, menguatkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qulubil muslimin, dan hati para kaum muslimin, waliyakuna hifdhuhu sahlan alaihim, agar Al-Quran tersebut menjadi mudah untuk dihafalkan pada mereka. Kalau Quran itu diturunkan dengan bertahap, dengan sedikit-sedikit, maka akan mudah dihafalkan. Qala ta'ala, wa qala alladhina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidatan kadzalika linutsabbita bihi fu'adaka warattalnahu tartila. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dan berkata, orang-orang kafir, laula nuzzila, kenapa Al-Quran diturunkan kepadanya dengan bukan sekaligus. Kadzalika, yang demikian itu, linutsabbita bihi fuadaka, untuk meneguhkan, menetapkan dengannya, fuadaka, hati kalian, warattalnahu tartila, dan kami membacakan kepadanya tartila, dengan baik. Al-Furqan surat 32. Nanti lebih jelasnya bisa antun buka di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat yang ke-32. Kemudian selanjutnya, As-Tsani, kanat lirrasuli sallallahu alaihi wasallam mu'jizatul ukhra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai mukjizat yang lainnya. Wa minha, di antaranya, insyiqaqul qamar, yaitu bisa membelah bulan, wa khurujul ma'i min baina asabi'ihi, dan keluarnya air di antara jari-jarinya. Kama kanat lirrusuli qablahu mu'jizat, sebagaimana seperti rasul-rasul sebelumnya atau rasul-rasul yang dahulu, mu'jizatun, mempunyai mu'jizat. Kal asa, mu'jizati Musa alaihi salam, seperti tongkat, yaitu mu'jizatnya Nabi Musa alaihi salam. Wan naqata, mu'jizati Salih alaihi salam, dan unta sebagai mu'jizatnya Nabi Saleh alaihi salam. Wa qad dhahabat tilkal mu'jizatu bi dhahabi man dhaharat fihim, dan sungguh mukjizat itu telah pergi atau telah hilang atau lenyap dengan lenyapnya atau dengan hilangnya ditampakkan kepada orang-orang di saat itu, atau ditampakkan kepada mereka, maksudnya di zaman Nabi tersebut. Contohnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam mempunyai tongkat, yang mana tongkatnya itu bisa membelah lautan menjadi dua. Tatkala membelah itu disaksikan oleh para sahabatnya, maka mukjizatnya cuma itu saja. Tatkala Nabi Musa menampakkan kepada sahabatnya, dan mukjizatnya tidak akan kekal selamanya. Nggak ada sekarang tongkatnya Nabi Musa. Maksudnya apa? Mukjizatnya ditampakkan dari Nabi Musa untuk membelah lagi tidak terjadi. Makanya mukjizatnya tidak dikatakan tidak kekal. Ini sebagai contoh. Kemudian wabakiyat akhbaruha lil ibrah, dan hanya tinggal kabarnya saja dan untuk sebagai pembelajaran atau menjadikan pelajaran buat umat setelahnya. Amma mu'jizatur Rasuli sallallahu alaihi wasallam al-khalidah. Adapun mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu kekal. Fahiya Al-Qur'anul Karim, yaitu adalah Al-Qur'anul Karim. Nah, Al-Qur'an ini mukjizatnya Rasulullah yang paling kekal.
Kenapa dikatakan kekal? Karena dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini, bahkan sampai yaumul qiyamah akan tetap ada. Nah, makanya Al-Quran dikatakan mu'jizatul khalidah. Kemudian selanjutnya, saya ulang sekali lagi, fahiyal Qur'anul Karim, yaitu Al-Quranul Karim, maksudnya mukjizat yang kekal. Wahya baqiyatun ila yaumil qiyamah, dan dia akan kekal sampai hari kiamat. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami menurunkan az-zikra, yang dikatakan az-zikra yaitu Al-Quran, wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya kamilah, ya, maksudnya Al-Quran itu yang akan menjaganya. Nah, Al-Hijr ayat 9. Nanti bisa dibuka kembali terjemahannya. Kemudian selanjutnya, waqad tahaddal Qur'anu al-insa wal jinna liya'tu bimithlihi falam yastati'u. Dan sungguh Al-Quran menantang manusia, seluruh manusia, wal jin, dan dari golongan jin, liya'tu bimithlihi, agar membuat atau mendatangkan Al-Quran yang serupa. Ya, maksudnya mendatangkan atau membuat seperti Al-Quran. Falam yastati'u, maka mereka tidak akan bisa, baik golongan manusia maupun golongan jin, tatkala diminta untuk membuat seperti Al-Quran, maka tidak akan bisa. Qala ta'ala, qul la in istama'at al-insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakanlah, ya, la in istama'at, sungguh jika dikumpulkan al-insu, dari golongan manusia, wal jinnu, dan golongan jin, ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an, agar dia membuat yang serupa seperti Al-Quran ini, la ya'tuna bimithlihi, dia tidak akan bisa, mereka tidak akan bisa membuat seperti Al-Quran. Walau kana ba'duhum, walaupun sebagian mereka li ba'din, untuk bagian yang lain, zahira, yaitu penolong baginya. Mungkin iktafaitu hunal kalam, mungkin sampai sini dulu anak-anakku sekalian. Insyaallah kita lanjutkan pada episode yang akan datang, maksudnya pelajaran yang akan datang. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti, difahami, dan dipelajari sebagai modal untuk belajar pertama, yaitu maddah kami, yaitu at-ta'bir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.